Halo anak soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Yunus tentunya di pelajaran PAI. Semoga anak-anak semua masih semangat dan tetap sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Untuk mengawalinya, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita diberikan kemudahan dalam belajar. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak semua, anak soleh dan solehah, Pak Yunus mau menjelaskan yang kemarin Pak Yunus sudah tugaskan kepada anak-anak semua tentang sholat berjamaah. Kemarin sudah dibaca ya, halaman 24 sampai 26 ya, tentang sholat berjamaah. Oke, hari ini Pak Yunus akan sedikit menjelaskan. Nah, apa sih sholat berjamaah itu? Pengertian dari sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh minimal berapa? 2 orang. Minimal 2 orang. Yaitu yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Tuh, ingat bahwa sholat berjamaah minimal terdiri dari 2 orang. Yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Dan seperti halnya dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, yang anak-anakku semua kemarin sudah menulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah orang-orang yang sholat berjamaah. Nah, ini membuktikan anak-anak semua bahwa sholat berjamaah itu adalah sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Terutama di sholat-sholat maktubah, yaitu sholat 5 waktu, entah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, seperti itu. Nah, lalu tempat yang paling afdol atau yang lebih sempurna untuk sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan di masjid, khususnya sholat maktubah, sholat 5 waktu itu tadi. Seperti hanya dalam hadis Nabi disebutkan, bisa dilihat di halaman 25 ya. Sholatlah kamu sekalian di rumah masing-masing, karena sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat 5 waktu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini anak-anak semua menjelaskan bahwa anjuran untuk sholat 5 waktu di masjid itu sangat kuat, seperti itu. Karena lebih sempurna sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kecuali untuk sholat-sholat sunnah boleh silahkan dikerjakan di rumah masing-masing, seperti itu. Nah, tuh. Lalu ketentuan imam, ada ketentuan-ketentuannya ternyata. Ketika kita menjalankan sholat berjamaah, itu ada ketentuannya. Bagaimana ketentuan menjadi imam, bagaimana ketentuan menjadi makmum. Nah, untuk kali ini Pak Yunus akan menjelaskan. Ada empat kriteria seseorang bisa menjadi imam. Apa sih pengertian imam itu? Imam adalah orang yang menjadi pemimpin dalam menjalankan sholat. Jadi imam adalah pemimpinnya. Ibaratnya kita naik mobil, bahwa imamnya adalah yang sopir itu tadi. Itu adalah imam. Dan kita yang menjadi penumpang itu adalah makmumnya, seperti itu. Nah, ada beberapa hal ketentuan yang harus ada dalam imam. Yang pertama, imam hendaknya dipilih oleh orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jadi tidak sembarangan, harus lebih sempurna bacaan Al-Qur'annya. Jangan dipilih orang-orang yang kurang fasih bacaannya, kecuali memang di lingkungan itulah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan paling mengerti agamanya, seperti itu. Jadi harus dipilih seperti itu. Yang kedua, imam hendaknya memimpin sholat dengan tertib, tidak tergesa-gesa. Nah, ini penting. Seseorang yang menjadi imam itu adalah orang yang
tadi sudah Pak Yunus sampaikan, mengerti tentang tata cara sholat dengan baik, rukun dan sunnah-sunnahnya. Nah, lalu bisa menjalankan sholat dengan tertib, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, harus pelan-pelan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu menjalankannya dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, seperti itu. Yang ketiga adalah bila berjamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang afdol atau yang paling utama dan yang harus dilakukan adalah menjadi imam itu laki-laki, karena laki-laki adalah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Yang keempat, terakhir, imam yang perempuan itu hanya khusus untuk memakmumi atau mengimami perempuan saja, tidak boleh mengimami laki-laki, karena memang itu tadi ketentuannya, kalau makmumnya ada laki-laki dan perempuan, maka yang harus menjadi imam adalah laki-laki. Tetapi kalau yang makmum semuanya perempuan, maka boleh laki-laki atau boleh perempuan yang dipilih dari kelompok itu tadi, seperti itu. Itu menjadi catatan menjadi imam. Nah, sekarang menjadi makmum. Makmum, apa pengertian makmum? Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Seperti halnya tadi yang Pak Yunus sampaikan, kalau kita dalam dalam berkendara, kita itu kalau makmum itu sebagai penumpangnya, maka kita harus mengikuti sopirnya. Nah, apa saja yang harus kita ketahui ketika kita menjadi makmum? Yang pertama adalah makmum itu berniat untuk mengikuti imam. Nah, itu yang pertama. Harus niat bahwa saya mengikuti imamnya. Seperti hanya dalam niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu mengatakan atau mengindikasikan bahwa kita makmum sama imam atau pemimpin itu tadi. Yang kedua, di halaman 26, makmum benar-benar mengikuti imam, tidak boleh mendahului gerakan apapun. Imam masih berdiri membaca surat-surat pendek, kita karena terburu-buru langsung rukuk duluan. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu bisa membatalkan sholat kita. Oleh karena itu, ketentuan menjadi makmum yang kedua adalah harus mengikuti imam dengan baik. Seperti itu. Kalau memang imam belum rukuk, ya kita harus mengikutinya. Kalau imam harus sujud, ya kita sujud. Kecuali kalau memang imam kelupaan atau terlewati, maka kita boleh mengingatkannya dengan subhanallah atau bertepuk, seperti itu. Yang ketiga, makmum harus mengetahui gerakan imam. Nah, ini yang penting. Si makmum itu harus mengetahui gerakan imam. Agar apa? Agar kita bisa mengikuti imam dengan baik. Nah, kecuali jamaahnya sudah banyak sekali. Kalau sudah banyak sekali bersaf-saf, maka tidak harus mengikuti imam, tidak harus melihat langsung imam, tapi melihat makmum yang ada di depan kita. Kalau makmum yang ada di depan kita itu kan otomatis melihat makmum yang di depan lagi sampai kepada imam. Nah, yang paling belakang harus melihat gerakan makmum yang di depannya agar bisa mengikuti gerakan imamnya, seperti itu. Yang terakhir, bahwa tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Nah, ini juga penting, bahwa kalau menjadi imam tidak boleh safnya itu di depan imam. Bagaimana mungkin makmum kok bisa berdiri di depan imam? Harusnya tetap di belakang, seperti itu, di belakang imamnya. Tidak boleh di depan imamnya. Nah, itu menjadi makmum. Nah, di sini juga ada ketentuan makmum masbuk. Nah, kalau tadi hanya makmum secara keseluruhan, nah ini ada kategori makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambat. Yang terlambat tidak bisa mengikuti imam dari awal. Seperti itu. Tidak bisa mengikuti imam dari awal. Apa anak-anak? Makmum masbuk adalah orang yang mengikuti sholatnya imam tetapi terlambat. Seperti itu. Ada 5 hal. Ketika kita menjadi makmum masbuk yang terlambat, maka yang satu yang harus kita kerjakan adalah segera takbiratul ihram. Allahu Akbar.
Entah itu imamnya sudah membaca surat-surat pendek atau sudah hampir rukuk dan seterusnya, kita segera takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, terus yang kedua adalah langsung mengikuti gerakan yang dilakukan imam. Jika imam dalam kondisi sujud, maka kita mengikuti sujud seperti itu. Jadi tidak harus langsung membaca Fatihah. Imamnya sujud, kita kita langsung mengikuti sujud. Tidak harus rukuk dulu, sami Allahu liman hamidah, tetapi langsung mengikuti imam sujud seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti tidak dihitung satu rakaat. Tidak dihitung satu rakaat. Karena yang dihitung satu rakaat dalam pembahasan ini adalah orang yang masih mengikuti imam itu sebelum rukuk. Seperti halnya di ketentuan ke berapa ini? Ketiga. Ketika imam mengucapkan salam, maka makmum masbuk berdiri menambah gerakan atau rakaat yang belum sempurna atau yang masih kurang seperti itu. Yang keempat, jika makmum masih dapat mengikuti rukuknya imam, berarti makmum masih mengikuti imam dalam rakaat itu dan tidak perlu menambahkan lagi rakaat berikutnya. Nah, itu artinya batas minimal kita dihitung satu rakaat dengan imam itu batas ketika kita imam itu belum rukuk. Tetapi kalau kita melihat imam sudah rukuk dan i'tidal sami Allah, maka itu sudah tidak dihitung satu rakaat, tetapi harus menambahkan satu rakaat lagi di akhir seperti itu. Dan yang kelima, jika makmum datang setelah imam selesai rukuk, berarti makmum sudah tertinggal satu rakaat oleh imam. Nah, itu yang tadi yang Pak Yunus sampaikan. Batas kita makmum mengikuti imam itu adalah ketika imam sebelum rukuk. Nah, kalau sudah rukuk berarti itu kita tidak dihitung satu rakaat seperti itu, dan harus menambahkan lagi di rakaat berikutnya setelah imam salam. Nah, itu dari Pak Yunus penjelasannya. Semoga anak-anak semua bisa memahami dengan baik dan bisa menjaga sholatnya di rumah. Syukur-syukur bisa berjamaah dengan keluarga, dengan ayah bunda. Kalaupun tidak, tetap harus menjalankan sholat 5 waktu dengan sendiri, gitu. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan beribadah. Terima kasih. Pak Yunus cukupkan sekian. Tidak ada tugas ya, hanya mendengarkan penjelasan dari Pak Yunus. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Yunus cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.